Dia katakan begitu dalam kitabnya, bahwa hadis dhaif itu tidak boleh dibuang begitu saja, meskipun tidak bisa dijadikan dalil. Nabi Musa alaihissalam juga demikian, berpuasa. Bahkan puasanya beliau adalah 30 hari tanpa makan dan tanpa minum. Orang yang penuh perutnya itu, kenyang selalu, itu menghilangkan kecerdasan. Beliau katakan begitu. Puasa itu memang secara eksperimen, bukan berdasarkan wahyu saja, tetapi juga berdasarkan tajribah, itu menguatkan bahwa memiliki faedah terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mata Hati TV dimanapun berada, ketika memasuki bulan suci Ramadan, ada satu hadis yang sering kali kita dengarkan, baik itu di masjid atau di forum-forum pengajian. Hadis yang berbunyi sumu tasihu, yang artinya puasa itu menyehatkan. Nah, pada kesempatan kali ini Mata Hati TV melalui program Kajian Ramadan 2024 akan mengupas tentang makna sumu tasihu kepada fisik dan jiwa bersama narasumber kita, Bapak Kiai Haji Muladi Mukni. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, sehat Kiai? Alhamdulillah, sehat walafiat. Walafiat. Ya. Pertanyaan saya ke Pak Kiai ini berkaitan dengan prolog di awal saya tentang puasa dan kesehatan. Hari ini kita sedang berpuasa, kemudian kita, Kiai, saya dalam keadaan yang sehat. Tetapi pertanyaannya Pak Kiai, hadis yang sering kali kita dengar ketika di bulan Ramadan ini tentang sumu tasihu, sebetulnya hadis ini termasuk hadis sahih, hadis hasan atau dhaif? Jadi memang betul di bulan Ramadan ini kita juga kadang mendengar dari penceramah ataupun khotib Jumat yang menyisipkan ataupun menyelipkan beberapa keutamaan-keutamaan bulan puasa, supaya tujuannya mungkin adalah menggugah orang untuk cinta puasa atau gemar berpuasa, atau minimal mengenal syariat puasa melalui himbauan, ajaran-ajaran, dan juga ajakan-ajakan yang positif. Nah, mungkin juga yang kita perlu teliti, apakah anjuran itu berasal atau bersumber dari sabda Rasulullah SAW atau perkataan para sahabat atau para ahli hikmah. Nah, itu kan memang harus diperjelas dulu supaya jangan sampai siapapun saja ya, termasuk para dai, penceramah ataupun kita juga sebagai penuntut ilmu, tidak salah dalam menempatkan sesuatu yang memang bukan datang langsung dari baginda Rasulullah SAW, tetapi kita langsung menisbatkan perkataan tersebut dari Rasulullah SAW, karena jelas ancaman itu falyatabawa maq'adahu minan nar man kadzaba alayya muta'ammidan. Kalau memang sengaja kita mengucapkan satu perkataan yang langsung kita tujukan bahwa ini Rasulullah yang bersabda, tapi Rasulullah sebetulnya tidak mengatakan hal itu, ini kita harus hati-hati betul. Terkait dengan puasa, ada juga memang betul disebutkan, ada yang menyebut sumu tasihu. Sebetulnya itu mungkin kepanjangan hadisnya ada lagi tuh lengkapnya, itu mungkin ada disebut dengan safiru tasihu, sumu tasihu, kemudian dilanjutkan dengan ugzu tagnamu, berpergianlah atau safar ya. Iya. Ya, maka kamu akan sehat. Berpuasalah juga kamu akan sehat, dan berperanglah kamu akan mendapatkan
ghanimah ataupun harta rampasan. Jadi ini versi hadis yang utuhnya seperti itu ya? Seperti itu, ada beberapa riwayat yang memang meriwayatkan seperti itu. Antara lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, para periwayat hadis. Nah, mungkin memang para ulama hadis ya, para ahli jarh wa ta'dil itu memang berbeda pandangan terhadap status hadis ini. Apakah ini hadisnya betul-betul sahih atau dhaif atau hasan atau apa. Yang jelas perbedaan sangat banyak di situ. Bahkan pernah dikeluarkan juga dalam Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat kan, hadis yang tadi saya sebutkan. Sementara dari pakar ilmu mustalahul hadis ataupun ahli hadis sekalipun ya seperti Syekh Al-Albani itu punya pandangan yang beragam juga terhadap status ini, hadis mutasihu ini, puasalah kamu akan sehat. Sesekali beliau katakan ini adalah hadis dhaif karena memiliki masalah pada rawinya. Jadi memang hadis dhaif itu kan karena ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi sehingga dia turun derajatnya dari sahih kemudian menjadi dhaif dan seterusnya. Apakah karena tidak nyambung kepada Rasulullah atau faktornya karena riwayatnya yang tidak sesuai dengan akal, kemudian juga dengan syariat dan sebagainya, atau juga karena faktor rawinya yang lemah, hafalannya dan sebagainya. Itu semua ada dalam mustalahul hadis. Nah, jadi kesimpulannya memang ini hadisnya ulama menyimpulkan secara makna sahih. Artinya secara makna bahwa memang puasa memiliki satu faedah yang menyehatkan badan dan juga secara psikologi ya, secara mental. Namun memang secara matan ataupun secara isnad ya, dia itu memiliki masalah dalam beberapa yang saya sebutkan ya. Ulama sehingga menyebutkan bahwa hadis ini masuk dalam kategori sahihul makna wa dhaiful mabna. Secara makna dia betul ya. Secara maknanya bisa dibetulkan ya. Kemudian secara mabna bangunan struktur bisa dianggap sebagai hadis sahih, dia tidak tercukupi. Nah, sekarang bagaimana sikap kita menghadapi status hadis yang sahihul makna wa dhaiful mabna? Nah, ini kita lihat saja para ulama dalam menilai bagaimana al-amal bi al-hadis yang katakan dhaif. Bahkan Al-Imam Al-Albani menyebutkan ini hasan darajatnya ya, setelah beliau berubah pandangan dari dhaif karena ada yang menguatkan. Sehingga statusnya berubah menjadi hasan. Nah, kalaupun dhaif, ulama bagaimana? Kita telusuri dari kajian literatur, umpamanya dari Syekh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, bagaimana menyikapi hadis yang seperti ini, yang dhaif. Beliau katakan, al-hadisud dhaif la yudfa, rahma lam yuhtaju bihi. Dia katakan begitu dalam kitabnya bahwa hadis dhaif itu tidak boleh dibuang begitu saja, meskipun tidak bisa dijadikan dalil dalam syariat, dalam hukum. Nah, sekarang warubba hadis dhaifil isnad sahihil makna. Beliau katakan begitu. Berapa banyak hadis-hadis yang dhaif secara isnadnya, secara sanadnya, ya, tetapi dia memiliki kebenaran dalam maknanya. Nah, jadi kesimpulannya hadis ini boleh kita amalkan. Yang penting kita tidak secara vulgar bahwa ini betul Rasulullah yang mengucapkan. Jadi nggak boleh kita langsung menisbatkan dalam istilah santri pesantren itu, kita nggak boleh bahwa ini mesti Rasulullah yang menyebutkan. Tetapi kita boleh mengamalkan, ulama menggariskan bahwa ini dalam fadail amal. Silahkan kita mengamalkan hadis seperti ini yang secara makna dibolehkan dalam agama kita. Nah, ulama juga bisa menerangkan lagi tuh, ada nggak contohnya yang seperti ini, hadis mutasihu yang secara isnad dia dhaif tetapi secara makna dia kuat dan benar. Ada banyak sekali contohnya, kita sebutkan dalam diriwayatkan hadis oleh Ibnu Majah. Ya, Rasulullah bersabda, innal ma'a la yunajjihu syai'un malam yughayyir malam yataghayyar ta'muhu wa rihuhu wa apalagi itu ta'mun, rihun, dan ada 3 hal ya. Jadi air itu tidak akan menjadi najis kecuali berubah bau, warna dan rasa.
Nah, ini ulama sepakat seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa dalam rawinya itu ada yang dhaif dalam penghafalannya. Jadi ada masalah dalam hafalan. Masalah dalam perawinya. Iya. Kalau nggak salah Imam Rasyidin bin Sa'ad itu beliau katakan bahwa ini bermasalah dari sosok perawinya. Tetapi apakah maknanya benar? Benar bahwa air itu ulama ijma. Iya. Secara makna ulama ijma bahwa air itu akan menjadi najis kalau terjadi perubahan 3 hal. Bau, warna, dan rasanya. Nah, meskipun hadisnya dhaif. Nah, kita dalam bulan puasa ini tentu juga dalam memaknai dan bersikap dalam hadis sumu tasihu, maknanya benar bahwa puasa memiliki sebuah dampak efek terhadap kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental, dan itu terbukti secara eksperimen dalam kasus-kasus tertentu, tapi tidak umum berlaku semua orang ya. Karena nanti juga kita akan lihat bahwa ada beberapa kasus di mana secara medis orang juga dilarang berpuasa. Jadi kita harus bisa kontekstual dalam memahami hadis ini, statusnya sudah jelas, dan juga bagaimana kita bermuamalah dalam menyikapi hadis-hadis seperti ini. Baik. Nah, hadis sumu tasihu itu berarti menurut penjelasan Kiai tadi bahwa ada ulama memiliki pandangan masing-masing. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan juga hasan misalkan. Kemudian Kiai tadi menyampaikan bahwa secara makna sebetulnya benar gitu kan. Hanya saja soal bangunan struktur hadis ini itu ada yang mungkin kurang atau cacat di perawinya gitu, sehingga dia menjadi dhaif gitu kan. Artinya kesimpulannya tadi seperti yang Kiai sampaikan, tetap walaupun hadis ini dhaif itu masih bisa digunakan paling tidak untuk memotivasi diri sendiri untuk melakukan sesuai dengan isi dari hadis tersebut ya Kiai ya. Benar. Nah, saya mau berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini berkaitan dengan hadis yang sama tentang puasa itu menyehatkan. Korelasi puasa dengan kesehatan fisik itu bagaimana Kiai? Ya, jadi kita bicara dalam konteks sebelum Islam turun dulu. Jadi memang puasa itu hakikatnya bukan hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW, tetapi umat-umat terdahulu pun juga memiliki tradisi puasa. Bahkan ibadah yang paling utama dalam pandangan para anbiya itu juga puasa. Katakan Nabi Adam alaihissalam apakah berpuasa? Beliau berpuasa. Bagaimana puasanya? Ayamul bid. 3 hari dari setiap bulan, jadi 13, 14, 15, jadi setiap bulan Qamariyah itu tanggal 13, 14, 15 itu puasa Nabi Adam. Nabi Nuh juga sama, melakukan puasa sama persis dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Daud juga sama, mungkin kita kenal dengan puasa sehari, besoknya buka. Besoknya puasa lagi. Besok puasa lagi, jadi itu rutin, setiap tahun seperti itu. Ini sering, kalau ini sering mungkin banyak orang tahu lah. Tahu, ya. Tapi bagaimana Nabi bilang baru tahu kan? Mungkin sebagian pemirsa baik untuk diingatkan. Nabi Musa alaihissalam juga demikian, berpuasa. Bahkan puasanya beliau adalah 30 hari tanpa makan dan tanpa minum. 30 hari? Wisol. Ada juga Nabi Sulaiman alaihissalam, puasa beliau adalah puasa 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan, dan 3 hari di akhir bulan. Setiap tahun begitu. Jadi tradisi puasa itu bukan hanya ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan para anbiya pun juga melakukan itu. Kenapa? Karena memiliki sebuah dampak secara kesehatan fisik, tapi juga memiliki sebuah nilai teologi dan juga psikologi kan, kesehatan yang dialami oleh para orang-orang terdahulu. Nah, ini ada satu ungkapan juga sebelum Islam zaman jahiliyah itu, ada satu tabib ataupun dokter yang sangat ternama, itu bernama Al-Haris bin Kildah. Iya. Ini Arab jahiliyah. Dan beliau katakan, hikmahnya itu sampai dikutip oleh para ulama-ulama Islam, bahwa al-batnatu tuzhibul fatana. Orang yang penuh perutnya itu, kenyang selalu, itu menghilangkan kecerdasan. Beliau katakan begitu. Ya. Al-ma'idatu baitudda. Jadi perut ini menurut dia itu seorang dokter jahiliyah, perut ini tempat atau rumahnya kotoran. Wal hamiyatu da'un min kulidda.
Alhamiyah itu artinya puasa dia. Penjagaan dengan puasa itu adalah merupakan satu obat yang sangat mujarab atas segala penyakit. Oh, oke. Nah, ini menampakkan bahwa memang berdasarkan tajribah ya, berdasarkan eksperimen manusia-manusia terdahulu itu sudah menemukan yang namanya puasa menyehatkan secara fisik. Bahkan kalau kita tarik lagi sebelum tabib jahiliyah itu, ada yang kita kenal mungkin dalam surah Luqman ya, Luqmanul Hakim, ya kan? Iya. Luqmanul Hakim itu sebetulnya banyak ulama mengatakan beliau orang Ethiopia itu, mungkin berkulit hitam, berbadan yang tidak terlalu tinggi, tapi dikenal dengan hikmahnya kan, dan nasihatnya kepada anaknya, ya bunaya, ya bunaya. Beliau juga sangat menganjurkan itu. Ada 3 nasihat tentang manfaat orang berpuasa dan harus menjaga supaya dalam posisi yang lapar manusia itu. Kenapa? Dia bilang, "Idzam tala'atil ma'idatu," kalau penuh nih perutnya, isi perutnya kenyang, dia bilang apa? "Namat al-fikrah." Pemikiran itu gagasan mati, tidur. Iya. Wa kharasat al-hikmah. Jadi kebijaksanaannya tuh akan bisu, diam, seperti orang dungu, kira-kira begitu. Dan yang terakhir apa? Dia katakan wa fataratil a'dha 'anil ibadah. Dia bilang gitu. Dan anggota tubuh itu akan lesu untuk menjalankan ibadah, nggak semangat. Jadi pemikiran, kebijaksanaan, hikmah dan aktivitas tubuh juga menjadi melemah. Kenapa? Idzam tala'atil al-ma'idah. Kalau perut kita itu dalam kondisi penuh. Dalam kondisi penuh. Kenyang gitu. Dalam kondisi kenyang. Jadi ini menampakkan bahwa puasa itu memang secara eksperimen, bukan berdasarkan wahyu saja, tetapi juga berdasarkan tajribah, percobaan, eksperimen manusia dari zaman ke zaman, itu menguatkan bahwa memiliki faedah terhadap kesehatan fisik dan juga mental orang yang melakukannya. Iya. Kalau berkaitan dengan kesehatan mental tadi, Kiai banyak sekali menjelaskan tentang puasa yang berkaitan dengan kesehatan fisik, gitu kan, termasuk diantaranya yang dikatakan oleh tabib-tabib terdahulu, gitu kan, atau tadi seperti yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim, gitu kan, terkait kondisi orang yang dalam keadaan perut kenyang itu terhadap fisiknya bagaimana, gitu. Nah, kalau berkaitan dengan antara korelasi puasa dan kesehatan mental itu bagaimana, Ki? Iya, termasuk yang dikatakan kesehatan mental itu kan sebetulnya bagaimana manusia ataupun orang yang berpuasa itu dapat mengendalikan emosinya, ya kan? Kemudian juga penyakit-penyakit yang sifatnya non fisikal kan, penyakit-penyakit mental itu kan larinya kepada kalbu nantinya. Nah, jelas bahwa dalam perintah puasa itu seperti zakat. Kalau zakat itu menyucikan harta, tapi kalau puasa itu mensucikan badan. Bagaimana badan? Badan itu secara hissiyah dan ma'nawiyah. Kalau hissiyah itu yang istiqomah nanti larinya. Tapi kalau yang ma'nawiyah itu yang tadi kesehatan, pembersihan jiwa secara mental. Itu pengaruh puasa dapat menjadikan orang yang melakukannya sehat secara mental. Nah, itu yang makanya tidak ada itu yang dari eksperimen ulama-ulama ataupun umat-umat terdahulu yang memiliki masalah terhadap puasa itu sendiri. Kecuali memang kalau seumpama memang ahli dalam kesehatan menganjurkan orang itu untuk tidak berpuasa karena ada satu gangguan-gangguan yang ada dalam tubuhnya. Itu berarti kita harus lagi mereinterpretasi makna hadis tadi sumu tasihu ketika tidak atau bertentangan dengan kesehatan yang harus dimiliki oleh seseorang, maka dia tidak boleh berpuasa, gitu loh. Dan dia tidak melakukan pelanggaran terhadap nas hadis yang tadi meskipun derajatnya adalah hasan ataupun bahkan dhaif, tetapi kita tidak menyalahi ketika memang ada satu anjuran orang untuk tidak melakukan puasa karena ada alasan-alasan khusus. Secara medis. Gitu. Secara medis dan secara mental. Secara mental juga. Karena orang ada ketika mentalnya terganggu juga justru malah mengakibatkan bahaya terhadap kesehatan yang kalau dia berpuasa. Sebagaimana fisik juga kan ada banyak sekali tuh. Vertigo juga boleh, kelebihan glukosa darah juga kadang-kadang tidak boleh, dianjurkan dokter untuk kalau bisa jangan puasa untuk masa tertentu. Nah, jadi kita nggak menabrakkan antara hadis yang
tadi itu kita yakini kalau puasa sehat, tetapi ada satu kedokteran yang menganjurkan orang untuk tidak berpuasa, kita tidak menganggap mengingkari hadis tersebut. Justru kita malah menjalankan ajaran Islam bahwa kesehatan, penjagaan terhadap fisik itu juga dibutuhkan dalam agama kita. Nah, ini namanya kontekstual kita dalam memahami sebuah hadis. Betul. Nah, ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, Kiai. Jadi banyak orang yang kemudian karena menganggap puasa Ramadan itu perintah yang wajib gitu kan, maka sakit-sakit itu ya dia lawan, tetap berpuasa gitu kan. Padahal mungkin yang seperti yang Kiai jelaskan tadi, saran dari dokter secara medis memang kondisinya belum dibolehkan untuk berpuasa, tetapi mungkin ada faktor si orang ini mengetahui hadis tersebut, dia menganggap ya udah ini jangan-jangan dengan gua berpuasa ini menjadi bagian dari obat penyakitnya, dan mungkin ini juga terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu. Ya, ini kan pemahaman kita terhadap hadis ini juga harus kita perluas ya. Bahwa tidak bisa juga kita secara letterlek mengartikan dan mengamalkan seperti itu. Justru malah kalau sakit kan bukan cuma dokter yang menyarankan, Al-Quran pun juga kalau sakit kondisi di mana orang boleh berbuka dan dia masuk mengkodoknya dalam kondisi dia bisa dan mampu. Jadi banyak sekali lah hadis-hadis yang memang secara teks mungkin sahih, secara makna juga sahih, tetapi pemahaman kita terhadap hadis itu yang mungkin perlu kita kontekstualkan. Sebagai contoh umpamanya, banyak seperti Rasulullah juga bersiwak dengan batang pohon, dahan dan sebagainya dengan kayu di situ ya. Itu betul, hadisnya betul, maknanya betul, dipraktekkan oleh sahabat. Tetapi ini kan pemahaman kita terhadap hadis tersebut, bagaimana aplikasinya pada saat ini? Apakah kita secara letterlek yang namanya membersihkan gigi itu harus dengan siwak tadi, siwak yang bentuknya seperti diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika itu yang ada, atau boleh kita menggantikannya dengan sesuatu yang baru? Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman juga. Yang diinginkan oleh agama kita itu adalah al-ittiba bi al-jins, bukan bin nau dalam istilah usul fikihnya. Jadi apa sih semangat bersiwak itu? Ya membersihkan, supaya kita bersih. Kita itu tidak mengatakan bau dalam kalau kita bercakap dan bicara. Beribadah juga kita tidak terganggu yang lainnya. Jadi semangat itunya harus kita tangkap. Kalau media dan wasilah alatnya itu bisa berkembang. Seperti hijamah juga begitu. Apakah tradisi ketika zaman Rasulullah hijamah itu betul ada hadisnya dan sahih? Hijamah itu boleh dijelaskan? Hijamah itu mengeluarkan darah yang kotor dari badan dengan cara menyobek sebagian kulit dan dikeluarkan darahnya. Bekam. Iya. Itu kan betul sahih hadisnya dan diamalkan. Nah, Rasulullah pun juga mengamalkan. Tapi itu kan konteksnya memang yang berlaku pada saat itu. Buat tradisi kedokteran untuk mengeluarkan darah yang kotor itu dengan cara itu. Tetapi apa semangatnya? Semangatnya adalah mengeluarkan, merevitalisasi tubuh supaya tidak darah yang mengendap yang kotor di tubuh kita. Kalau ada media dan cara lain yang lebih higienis, kemudian lebih baik dan lebih bersih, secara medis juga terbukti ampuh dan sama fungsinya dengan hijamah bekam yang itu, ya agama kita tentu memperbolehkan untuk ittiba bil jins, bukan bin nau yang tadi. Seperti makan dengan tangan. Ya, maksudnya dengan tidak menggunakan sendok, dapur, garpu ya. Ya Rasulullah pun betul, begitulah cara sahabat dan Rasulullah SAW mengamalkan makan. Kenapa? Karena memang tradisi yang ada ketika itu makan seperti itu. Tapi apa makna dan semangat yang dihadirkan? Ketawaduan Rasulullah untuk mengikuti kaumnya. Cara berpakaian juga sama, tidak membedakan dengan kaum ketika itu. Cara berpakaian, cara makan, itu kan masuk kepada adat kan, tradisi. Nah, semangat ketawaduan dalam makan itu yang harus kita tiru. Nah, kalau zaman sekarang eranya bahwa kebiasaan dalam satu tempat menggunakan garpu dan katakan sendok itu adalah tradisi yang berkembang. Ya itulah yang
yang diajarkan Rasulullah tidak menyalahi tradisi yang ada. Betul. Supaya tidak berbeda. Iya. Dan itu syariah di situ. Secara pemahaman kita untuk memahami satu semangat daripada hadis. Yang ini harus kita kembangkan dalam konteks puasa juga. Yeah. Memaknai sumu tasihu dan juga bagaimana mengaplikasikannya supaya tidak gebiah kunyah ya istilahnya, mengeneralisir. Yeah. Jadi menyamaratakan. Harus kita pilih-pilih dan juga secara cerdas. Iya, seperti tadi yang mengeluarkan darah kotor itu mungkin karena belum ada teknologi yang mendukung, ya. Jelas, itu memang tidak ada teknologi saat itu, nggak dikenal. Iya. Dan itu bukan cuma istilahnya dari orang-orang Arab ketika itu dipraktekkan pada zaman-zaman manusia-manusia terdahulu, bahkan teknologi di Cina ataupun di Mesir ketika itu pun juga punya tradisi yang namanya hijamah itu. Dan itu kan namanya peradaban kan saling bertukar, take and give kan. Nah itu yang berkembang saat itu digunakan dan itu efektif, tidak salah tradisi itu dan tidak salah juga bahwa itu diamalkan oleh Rasulullah karena itu yang paling anjah istilahnya, itu yang paling efektif untuk mengeluarkan penyakit. Tapi kalau udah zaman sekarang kita nggak boleh berhenti pada teks itu. Umat Islam harus punya ibdaat, harus punya semacam inovasi. Semangatnya yang kita ambil, tetapi medianya itu kita kembangkan, inovasikan. Itulah agama seharusnya. Maka al-Islam solihun, asyariah solihatun likulli zaman wa makan harus dipahami dalam konteks yang tadi kita sebutkan. Seperti banyak hal yang lainnya, misalkan hari ini banyak yang memahami salah satu mungkin sumbernya dari hadis atau dari perkataan ulama-ulama terdahulu terkait misalkan Rasulullah SAW yang olahraganya atau hobinya berkuda, memanah gitu kan. Artinya untuk konteks hari ini mungkin yang kita ambil makna kenapa Rasulullah berkuda, kenapa melakukan panahan gitu kan. Tidak serta-merta ya kita harus olahraga itu saja yang harus kita jalankan kan, seperti itu ya. Betul ya. Jadi sama semua itu. Jadi kuda ya memang itulah salah satu alat transportasi yang paling dibutuhkan pada saat itu. Bahkan berjihad pun juga membutuhkan alat, satu-satunya adalah kuda yang paling diutamakan. Iya. Maka orang di-encourage ataupun didorong oleh Rasulullah untuk berkuda supaya apa? Semangat orang menjadi tangkas, gesit, kuat, kemudian dia mampu membela diri, membela negara, membela agama dengan wasilah berkuda. Memanah juga demikian, ketepatan untuk menuju sasaran, kejelihan, fokus. Nah itu yang harus kita ambil. Dan itu apakah sekarang harus kita letterek harfiah kita maknai bahwa itulah olahraga yang sesuai dengan anjuran Nabi. Hanya itulah yang harus kita lakukan. Kita kembangkan, tidak hanya itu, tetapi kita ambil jenisnya, bukan nau'nya, bukan macamnya, tapi itu masuk dalam kategori semangatnya apa. Nah, jadi sekarang udah harus kita kembangkan dong olahraga-olahraga yang lainnya. Nah, itu yang harus kita kontekstualkan selalu untuk menyegarkan terus pemahaman keagamaan kita, termasuk semangat keberagaman kita, supaya agama ini memang tampil modern dan juga tetap mana yang usul, mana yang sawabit, dan mana yang kita harus bisa kembangkan dalam konteks yang mutaghayyirat. Nah itu. Nah, Kiai, kita masuk ke pertanyaan ketiga atau pertanyaan yang terakhir ya, Kiai, tentang korelasi puasa dengan ketajaman berpikir atau kecerdasan. Karena di satu sisi ada juga yang pengalaman yang dilakukan oleh banyak masyarakat bahwa dalam kondisi lapar itu kita sulit berpikir gitu. Kadang kita mau berpikir tapi perut lapar kan, seperti itu. Tetapi apa sih korelasi puasa terhadap kecerdasan manusia itu? Apakah ada? Kalau ada itu penjelasannya bagaimana, Ki? Ya, pertama yang harus kita pahami betul, ada puasa yang sunat dan puasa wajib. Kalau dalam agama kan kita hanya 30 hari kan, atau 29 bulan Ramadan. Nah, jadi anggapan bahwa puasa itu justru malah membuat kita lemah, semangat menjadi redup, kreativitas menjadi buntu, itu
secara eksperimen tidak dibuktikan, Tidak terbukti. tidak terbukti secara ilmiah. Bahkan justru ini lagi-lagi kita juga mengkaji dan mengkritisi bahkan ya tradisi yang berkembang dari narasi keagamaan yang ada di Indonesia. Orang kadang-kadang suka menjual naumus shaimi ibadah gitu kan. Iya, Tidurnya iya, orang betul. yang puasa itu ibadah. Ibadah. Padahal ini justru juga perlu kita kritisi selain sumutasiu tadi. Kalau sumutasiu itu adalah mungkin yang dhaif ataupun hasan darajatnya, tetapi memotivasi orang untuk berpuasa. Tapi ini juga yang lakunya ada sebaliknya, memotivasi orang untuk tidak kreatif. Iya, tidak melakukan apa-apa ya. Tidak melakukan apa-apa, naumus shaim ibadah. Itu kan apalagi di kalangan pesantren tuh. Itu jadi alasan untuk Betul. para santri kepada gurunya. Kamu tidur mulu belajar, kan naumus shaim ibadah. Iya. Padahal kan hadisnya hadis apa ya? Dijadikan hujah itu. Dijadikan hujah untuk tidak belajar, tidak aktif. Justru malah sebetulnya ya kita belum kritik lagi hadisnya apa. Kalau itu kan ya banyak sekali pendapat yang mengatakan itu doi, bahkan mungkar ada yang mengatakan demikian ulama. Nah lagi-lagi ini kan juga kaitannya malah mengencourage orang ataupun mendorong orang untuk malah bermalas-malasan. Padahal faktanya banyak sekali dalam sejarah Islam justru bulan puasa itu dijadikan sebagai bulan pergerakan. Oke. Kita ingat dong bahwa perintah perang Badar pertama itu terjadi pada bulan apa? Perang yang diizinkan Allah umat muslim untuk menolak dan melawan perlawanan kekejaman orang-orang kafir Quraisy. Itu pertama kali itu bulan puasa. Iya. Sebelum perang Badar. Jumlah muslim hanya sekitar 314 orang, kafir Quraisy mencapai 1000 orang. Iya. Lebih banyak mereka kafir Quraisy dibanding orang Islam. Tetapi meski dalam puasa, justru perintah itu dikeluarkan pada saat orang berpuasa. Jadi logikanya mana? Secara psikoteologis istilahnya, ya kan? Dengan psikobiologis nggak nyambung dengan pendapat yang katakan bahwa berpuasa justru malah membuat tubuh kita malah lemah. Justru Luqmanul Hakim, seorang yang hidup sebelum Islam mengatakan tadi kan, kita dengar, wa fataratil a'dha' 'anil ibadah. Ketika perut itu kenyang, justru malah menurunkan intensitas tubuh kita, gerak tubuh kita untuk ibadah, melemahkan. Nah itu secara psikobiologis, tapi psikoteologisnya tadi itu Allah menurunkan satu perintah yang sangat berat, yaitu jihad melawan kafir Quraisy, perang fisik pada bulan Ramadan. Tapi lagi-lagi kata Allah Subhanahu wa taala, kata para sahabat tentunya, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Karena perang itu kan masih terus berlangsung sampai bulan puasa. Ketika dimenangkan kaum muslimin dan kita kembali dari perang jihad yang kecil, yaitu perang melawan kafir Quraisy, menuju kepada jihad yang besar melawan hawa nafsu. Lagi-lagi hawa nafsu itu memang hawa nafsu yang jiwa yang paling besar gitu loh. Nah ini ada hikmah kenapa kok puasa dulu Allah turunkan perintahnya baru berjihad, ya kan? Puasa dulu kan baru berjihad kan fasa bulan Ramadan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai umat muslim, seandainya kamu telah mampu mengalahkan musuh kamu yang tidak terlihat, yaitu hawa nafsu, dan kamu bisa mengunggulinya, sungguh kecil bagimu untuk mengalahkan musuh yang terlihat. Itu hikmah yang ingin Allah sampaikan. Kenapa bulan puasa itu perintah Ramadan berpuasa lalu berjihad. Nah jadi tidak ada itu yang tidak terbukti. Jadi artinya bahwa korelasi antara puasa dengan ketajaman berpikir atau pengaruhnya terhadap kecerdasan orang yang berpuasa itu ya sangat dibenarkan. Justru kebalikannya lah itu yang tidak terbukti ya. Puasa membuat malas dan lain sebagainya itu. Baik Kiai, kita sudah lebih dari 30 menit berbincang terkait tentang makna sumutasihu. Ya saya kira pemirsa Mata Hati TV sudah banyak sekali terbuka wawasannya mengenai hadis tersebut. Apalagi tadi sudah ditambahkan banyak sekali contoh, banyak referensi yang Kiai sampaikan kepada pemirsa Mata Hati TV. Kita berjumpa kembali di episode yang lainnya, tentu dengan tema yang berbeda Kiai. Terima kasih banyak Kiai. Baik pemirsa Mata Hati TV, cukup sekian episode kali ini. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan terkait makna dari hadis sumutasihu
pemirsa Mata Hati bisa memahami dan juga tidak salah untuk menerapkan makna hadis tersebut dalam aktivitas puasa Ramadan pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan.